Kemudian Pak Tua itu melanjutkan, "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu?" "Tidak, tidak ada pahitnya sama sekali," ujar si pemuda. Pak Tua itu tertawa pelan, bukan tawa mengejek, tapi tawa hangat seorang bijaksana. "Anak muda, dengarkan aku baik-baik." Pak Tua itu berdiri tegak, matanya menatap jauh ke permukaan danau yang tenang. Lalu ia bicara, perlahan tapi penuh makna. "Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini. Tak lebih, tak kurang. Jumlahnya sama, rasanya pun sama, dan memang akan selalu sama." Pemuda itu terdiam, mendengarkan setiap kata-katanya. Tapi ingat anak muda, kepahitan yang kita rasakan sangat bergantung dari wadah yang kita miliki. Ketika kamu memasukkan serbuk pahit itu ke dalam segelas air yang kecil, seluruh air itu menjadi pahit, tak bisa diminum, tak ada tempat bagi serbuk itu untuk larut. Tapi ketika serbuk itu ditaburkan ke danau yang luas, ia larut, ia hilang, tertelan oleh keluasan air, dan air itu tetap segar. Jadi ketika kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang dapat kamu lakukan. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Air mata hampir jatuh di pelupuk mata si pemuda. Untuk pertama kalinya setelah lama, dadanya terasa lebih lapang. Kemudian Pak Tua itu melanjutkan, "Hati kita adalah wadah itu anak muda. Jangan biarkan ia menjadi seperti gelas, sempit dan mudah penuh. Buatlah hatimu seperti danau ini, luas, lapang, mampu menampung apapun yang datang, lalu mengubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Luaskan hatimu agar kamu dapat menerima segala pemberian dari Tuhan, baik itu ujian hidup maupun kenikmatan. Jika hatimu lapang, niscaya kamu akan mudah bersyukur." Teman-teman, kita semua pernah merasakan serbuk pahit itu. Kehilangan pekerjaan, ditinggalkan orang yang kita cintai, gagal meski sudah berusaha keras, difitnah, dikecewakan, dikhianati. Serbuk pahit kehidupan itu nyata. Ia tidak bisa kita hindari. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bebas dari ujian. Tapi ada satu hal yang bisa kita kendalikan, yaitu seberapa luas hati kita dalam menghadapinya. Hati yang sempit akan menjadikan setiap masalah kecil terasa seperti sangat berat. Satu kegagalan saja bisa menghancurkan segalanya. Tapi hati yang luas seperti danau, bisa menerima apapun, lalu bangkit lagi. Bukan karena ia tidak merasakan sakit, tapi karena luasnya cukup untuk menampung rasa sakit itu tanpa tenggelam. Masalah yang hari ini terasa seperti akhir dari segalanya, padahal 5 tahun ke depan apakah akan terasa sebesar ini? Seringkali tidak. Perspektif waktu